kembali lagi bersama saya Talia Angelina Sembiring. Di sini kita akan membahas mengenai protokol kesehatan di masa pandemi. Nah, yang pertama yang akan kita ketahui atau yang akan kita bahas mengenai apa sih sebenarnya protokol kesehatan itu. Nah, protokol kesehatan merupakan upaya kesehatan masyarakat yang merujuk pada sejumlah tindakan yang perlu dilakukan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Nah, dalam pencegahan virus corona ataupun dalam mengatasi penyebaran virus corona ini, pemerintah mengeluarkan 5M, yaitu mencuci tangan, menjauhi kerumunan, memakai masker, mengurangi mobilitas, dan menjaga jarak. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu cara mencuci tangan yang benar. Banyak sekali orang mencuci tangan namun tidak benar, hanya mencuci tangan menggunakan sabun dan asal-asal mencuci tangan. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas itu cara mencuci tangan yang benar terlebih dahulu dalam mencegah penyebaran virus corona. Nah, dalam mencuci tangan dengan benar itu ada 4 langkah, yaitu yang pertama, basahi tangan dengan air mengalir. Gunakan air mengalir untuk membasahi tangan kita. Yang kedua, oleskan sabun, baik sabun cair, sabun batang, maupun sabun bubuk. Nah, yang ketiga yaitu gosok tangan secara keseluruhan setidaknya selama 20 detik. Nah, gosok seluruh bagian tangan, baik telapak tangan, punggung tangan, jari-jari, sela-sela jari-jari. Nah, lakukan kegiatan ini setidaknya selama 20 detik untuk menghilangkan kuman ataupun bakteri yang terdapat pada tangan kita. Nah, langkah yang berikutnya yaitu bilas tangan dengan air bersih dan keringkan. Nah, lakukan mencuci tangan dengan benar ini saat kita mulai melakukan aktivitas atau mulai memasak, makan, atau saat kita keluar maupun saat kita kembali ke rumah, saat kita selesai berinteraksi. Semakin sering kita mencuci tangan, maka semakin sedikit kemungkinan untuk kita terkena virus corona. Yang kedua yaitu cara memakai masker dengan benar. Nah, cara memakai masker dengan benar ini banyak sekali tidak diketahui oleh masyarakat, karena kebanyakan masyarakat hanya menggunakan masker hanya sebagai gaya-gayaan saja mungkin, atau sebagai formalitas. Banyak masyarakat yang masih menggunakan masker dengan di sini, di dagu, tidak menutupi bagian hidung maupun mulut. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai langkah-langkah menggunakan masker yang baik dan yang sebenarnya itu bagaimana. Gitu. Nah, langkah yang pertama yaitu gunakan masker yang dapat menutupi area hidung hingga ke dagu bawah. Nah, dan pilihlah masker yang nyaman untuk diri kita dan tidak menyakitkan, karena kebanyakan masker talinya ini, tali pengait itu dapat melukai telinga belakang karena terlalu keras mungkin dan sensitif untuk kulit kita. Setelah memilih masker yang baik yang sesuai dengan yang kita butuhkan, yaitu langkah kedua, tekuk bagian kawat masker, bagian keras masker yang terdapat di atasnya. Kemudian kedua karet masker kaitkan ke telinga. Pastikan tidak ada udara dari luar ataupun sela-sela besar yang dapat masuk ke bagian mulut dan hidung kita. Nah, setelah itu masker yang kita pakai, jika kita menggunakan masker sekali pakai, ini tidak disarankan untuk dipakai berulang kali, karena masker sekali pakai tidak dapat dicuci. Nah, setelah kita selesai menggunakan masker, cara melepas maskernya, kedua kaitan ini kita lepas dari telinga kita. Kemudian tidak perlu
memegang area depan masker, karena area depan masker ini telah banyak terpapar bakteri ataupun virus-virus yang mungkin menempel di area ini. Nah, yang berikutnya yaitu social distancing, di mana social distancing pemerintah menyarankan kita untuk melakukan social distancing 2 meter, setidaknya 2 meter, di mana menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Nah, dalam pencegahan social distancing ini, pemerintah juga menyarankan rekayasa administrasi dan rekayasa teknis, di mana rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, mengatur jalur masuk dan keluar sebagainya. Social distancing ini sangat perlu dilakukan karena seperti tadi, kita perlu menjaga jarak dengan orang lain karena kita tidak tahu apakah diri kita dapat memaparkan virus kepada orang lain ataupun sebaliknya. Seperti yang kita ketahui, social distancing ini banyak diterapkan di rumah sakit, supermarket, ataupun tempat-tempat belanja lainnya. Nah, yang berikutnya yaitu mengurangi mobilitas, atau lebih seringnya digunakan dengan kalimat tetap di rumah saja atau beraktivitas dari rumah. Nah, pentingnya mengurangi mobilitas merupakan salah satu cara untuk kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan tetap di rumah dan tidak berinteraksi dengan orang. Nah, pemerintah menyarankan ini untuk mengurangi interaksi dengan orang lain ataupun kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di luar rumah. Pemerintah menyarankan kita untuk melakukan kegiatan di dalam rumah, melakukan aktivitas di rumah, mulai dari bekerja dari rumah, sekolah dari rumah. Itu semua dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Jadi, kita disarankan untuk tetap beraktivitas dari rumah. Nah, yang berikutnya, menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak kita berinteraksi dengan orang, bertemu dengan orang, kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Karena kita tidak pernah tahu virus corona itu ada di mana, atau apakah orang yang kita temuin itu juga terpapar ataupun terinfeksi virus corona. Nah, sekian penjelasan saya mengenai protokol kesehatan di masa pandemi. Tetap di rumah, stay safe, stay positif, dan terima kasih.